Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, "Man lam yada' qaula dzur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak meninggalkan qaula dzur, kata-kata dusta, kata-kata bohong, menipu, maka apa kata Rasulullah? Falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak berhajat sama sekali fi ayyada' ta'amahu wa syarabah, terhadap makan dan minum yang mereka tinggalkan. Artinya berpuasa-puasa mereka, Allah tidak berhajat, tidak memberikan apa-apa sama sekali. Artinya apa? Kesia-siaan. Kita hanya mendapatkan lapar, kita hanya mendapatkan haus, tapi tidak mendapatkan pahala dan nilai daripada puasa. Puasa kita tidak berkualitas. Makanya perlu penambahan iman, ziyadatul iman, perlu ditambah iman kita. Karena semakin bertambah iman kita, maka semakin jauh kemaksiatan kita. Kenapa? Karena Allah sendiri menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam diri manusia, di dalam ronggah manusia, Allah tidak jadikan dua hati, Pak. Allah tidak menjadikan dua hati. Ma ja'alallahu lirajulin fi qalbaini fi jawfi min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati dalam rongga manusia, rongga dada manusia. Artinya apa? Ketika hati kita diisi dengan ketaatan, ketika hati kita diisi dengan keimanan, maka kedurhakaan, kekafiran, kemaksiatan akan menyingkir. Ibarat iman dan kedurhakaan itu sama halnya dengan minyak dan air. Ketika minyak dan air itu dicampur, tidak akan bisa bersatu, Pak. Tidak akan bisa menyatu keimanan dan kekafiran dalam satu wadah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wadah hati kita tempat iman, tempat ketakwaan. Maka tidak akan bisa menyatu. Ketika kita melakukan ketaatan, maka dosa akan menyingkir. Tetapi ketika kita melakukan kemaksiatan dan dosa, maka iman kita tersingkir. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah bahwa la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu dia melakukan perzinahan wa huwa mu'min, sementara dia beriman. Wala yusrikus sarik wa huwa mu'min. Dan tidaklah pencuri itu dia ketika dia mencuri dia beriman. Artinya apa? Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka imannya tersingkir, imannya akan menjauh. Ketika hati kita isi dengan ketaatan, maka hati kita yang tadinya ada kemaksiatan, kedurhakaan akan menyingkir. Seperti itu, Pak. Itu otomatis. Maka apa? Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Meningkatkan kualitas keimanan kita bisa mencapai derajat takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa adalah orang beriman. Orang beriman, terkhusus kepada orang beriman yang dipanggil oleh Allah. Dan bukankah kita tahu bahwa syariat puasa itu nanti turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Nanti turun perintah puasa, syariat puasa, yaitu ketika tahun kedua Hijriyah. Bayangkan, Pak, tahun kedua Hijriyah. Berarti apa? Berarti 15 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, baru turun syariat berpuasa. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan sahabat-sahabat Nabi itu 15 tahun, Pak. Allah mempersiapkan iman mereka selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Bukankah Rasulullah berada di Makkah selama 13 tahun? Sementara ketika turun perintah atau syariat berpuasa turun ketika tahun kedua Hijriah. Itu berarti apa? 15 tahun Allah mempersiapkan kita, para sahabat. Apa yang dipersiapkan? Iman yang dipersiapkan. Iman yang dipersiapkan. Maka apa? Maka penting, yang terpenting ada bagaimana kita mempersiapkan iman kita. Karena kapan-kapan kita tidak mempersiapkan iman kita, maka disinilah letak kegagalan kita berpuasa.